semuanya, Kembali lagi di Ngotail ngobrol tapi ilmu. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai di episode terakhir. Rasanya baru kemarin nih kita kenalan di awal di episode 1. Nah, dari episode 1 sampai episode 11 kita udah banyak nih membahas mengenai komunikasi interpersonal. Mulai dari komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, dan banyak lagi yang lainnya. Bersama aku Oktariza. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini biasanya sering terjadi di pertemanan, keluarga, atau organisasi sekalipun. Hari ini kita akan membahas mengenai iklim komunikasi. Nah, kadang kita nggak sadar nih kalau suasana kita dalam mengobrol itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kadang orang lain bisa merasa nyaman atau mungkin nggak nyaman. Hari ini kita nggak sendiri, kita udah kedatangan dua narasumber yang sangat hebat. Ada Kak Alia dan Kak Ipit. Wah, mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak, supaya teman-teman kita yang di rumah juga pada tahu. Halo semuanya, kenalin aku Alia Rashida Justri, biasa dipanggil Alia. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak udah ngundang kami, udah ngundang kita lagi nih di episode terakhir tentunya yang mungkin istimewa banget ya Kak. Iya betul sekali. Episode terakhir ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Luvita Febriani, bisa dipanggil Ipit. Semoga pembahasan kita hari ini seru dan bermanfaat. Wah, mungkin langsung aja nih Kak kita bahas topik kita pada hari ini. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih Kak, apa sih itu iklim komunikasi? Nah, kalau menurut aku pribadi ya, iklim komunikasi itu adalah suasana atau kondisi seseorang dalam berkomunikasi. Suasana itu bisa dalam hal nyaman, dia merasa terbuka atau malah sebaliknya. Kayak misalnya nih kita kalau berbicara dengan teman dekat, terus kita ngerasa dihargai, pendapat kita diterima, itu bakal terasa nyaman gak sih Kak? Bener nggak? banget. Pernah nggak sih kalau misalnya nih kayak kita kah cerita kayak gini, terus kita nih cerita nih terbuka, saling menerima pendapat satu sama lain. Jadi pembahasan tuh bakal lebih terbuka dan enak, nyaman untuk diteruskan. Ya nggak sih Kak? Iya betul. Nah, jadi kayak gitu kalau menurut aku. Jadi, mungkin berarti iklim komunikasi ini bisa kita katakan sebagai vibe-nya gitu ya Kak? Ya, benar Suasana banget, dalam vibe. kita berkomunikasi. Nah, betul banget nih Kak. Jadi jika vibes-nya itu positif, kita kalau ngomong sama orang nih kan Kak, jika orang itu memberikan respon maupun reaksi yang positif, kita itu kan nggak takut untuk berbicara maupun Jadi lebih terbuka gitu iya ya Kak? betul Kak. Nah sebaliknya nih Kak, jika vibes-nya itu negatif, kita itu akan lebih jadi pendiam, takut untuk mengutarakan ide kita, begitu Kak. Oh, ini mungkin sering terjadi juga nih, misalnya di sekolah nih Kak, contohnya ketika ada siswa yang ingin bertanya, terus juga lingkungannya mendukung, kayak gurunya mendukung apapun pertanyaan muridnya, itu kan bisa membuat murid itu jadi lebih aktif gitu ya Kak. Iya, betul, Dan Kak. sebaliknya ketika ada siswa yang mau bertanya nih, entah itu teman-temannya nanti yang mengejek atau mungkin gurunya yang menyalahkan gitu, itu kan membuat anak itu semakin pendiam gitu. Iya. Bahkan siswa itu kedepannya dia itu tidak akan mau lagi Kak bertanya karena takut Kak. begitu. Bener banget, karena kayak ngapain aku nanya, Iya. nanti ujung-ujungnya malu, nanti dihakimi gitu Iya kan betul Kak. sekali Kak. Jujur aja ya Kak, dari yang kakak pembahasan ini tadi itu udah pernah kejadian di saya waktu SD. Waktu SMP kalau nggak salah. Waktu itu ada guru IPA kalau nggak salah ya. Dia lagi menjelaskan, terus saya nggak ngerti. Jadi saya bertanya dong, Iya. tanya ke guru. Tapi respon guru tuh malah nggak enak. Dia cuma nanya, apa yang nggak dipahamin? Emang dari tadi kemana aja? Kok nggak saya menjelasin kamu kemana aja? Kan gak enak kan? Sakit banget Ini sih nih itu yang Kak. namanya menghakimi pertanyaan muridnya. Jadi kayak langsung deg gitu. Apalagi dia ngomongnya di depan kawan-kawan yang lain gitu. Jadi nggak enak. Bikin Malu jadi nggak sih malu jadinya? juga Iya. banget. Padahal di awal kadang guru tuh udah bilang kan, kalau ada nggak pahami tolong ditanyakan. Ditanya. Iya, benar. Nanti kita nanya malah Ya, kayak dihakimi. gitu responnya kan. Tuh. Kadang kita juga harus itu sih pandai-pandai gitu menempatkan diri, dan juga sebagai guru tuh harus sebisa mungkin jangan menghakimi Iya, muridnya betul. gitu, supaya muridnya tuh juga lebih kedepannya lebih bisa aktif dan juga paham dengan materi yang disampaikan. Oke, itu tadi iklim komunikasi. Sekarang aku mau nanya nih Kak, apa sih faktor yang membuat iklim komunikasi itu bisa baik atau buruk gitu? Nah ada beberapa faktor penting nih Kak, seperti sikap saling percaya, menghargai orang lain. Kemudian cara kita juga menyampaikan pesan itu juga sangat penting Kak.
Karena terkadang isi pembicaraannya itu biasa aja Kak, tapi karena mungkin nih sedikit nada bicara kita yang sedikit kasar, jadi orang lain itu tersinggung begitu Kak. Nah, selain itu juga bahasa tubuh nih Kak juga berpengaruh besar. Selain bahasa tubuh itu juga ada ekspresi muka, terus ada cara kita duduk atau bahkan cara kita membalas penyampaian dari lawan bicara. Nah, kadang ada ya Kak, kayak kita nih mau cerita tapi gara-gara ekspresi dia udah gak enak di awal, kita jadi malas dan takut buat memulai cerita. Bener banget nih Kak. Kadang juga tatapan mata orang aja tuh bisa bikin kita awkward gitu, bikin kita canggung gitu dalam bercerita. Betul banget nih Kak. Makanya komunikasi itu bukan cuma sekedar kata-kata saja, tetapi juga bagaimana cara kita memperlakukan orang lain ketika sedang berbicara. Oke, jadi iklim komunikasi itu juga menyangkut sikap kita gitu Iya, ya Kak betul, dalam berbicara. Oke, tadi kakak-kakak kan ada menyebutkan nih iklim komunikasi yang buruk. Iya, Nah, betul. jika iklim komunikasi ini buruk, apa sih Kak dampaknya? Apa dampak yang akan terjadi gitu? Nah, kalau untuk dampak itu lumayan besar ya Kak, kayak kita yang awalnya banyak berbicara terus kita memilih untuk lebih diam gitu. Kita yang memiliki pendapat, kita jadi takut untuk mengungkapkan pendapat tuh. Jadi kita lebih banyak diam aja gitu dan memendam pendapat yang kita rasakan. Ya benar, apa yang kita rasakan gitu. Oke, itu juga bisa mempengaruhi hubungan kita bahkan ya Kak sama individu lain gitu. Bener, kayak contoh lain nih Kak, kalau di hubungan, misalnya LDR Iya. contohnya. Nah, di LDR ini kan kita komunikasi cuma lewat chat atau lewat telepon. Kalau misalnya komunikasi aja udah jelek, hubungan bakal renggang nggak sih Kak? Dengan Bener berujung kandas gitu. Yang satu pengen tahu kabarnya, yang satu malah hilang-hilangan gitu, Iya, sibuk ngabarin sama ya. dunianya gitu, kayak ngerasa nggak diprioritaskan Bener. mungkin ya Kak. Jadi intinya apa Kak? Komunikasi. Oke, itu tadi dalam hubungan ya Kak. Iya. Sekarang aku juga mau tahu nih dampak negatif dari iklim komunikasi yang buruk ini dalam suatu pertemanan gitu. Oke, itu kita bisa ambil contoh dalam kelompok. Oke. Dalam mengerjakan tugas ya Kak. Jika komunikasinya udah jelek, tugas yang ada itu nggak bakalan bisa dikerjain, Iya, bener bakalan banget, ya. terbengkalai gitu Kak. Karena jika suasananya udah negatif, seseorang itu bisa stres Kak, karena mereka itu merasa tidak dihargai Iya, bener gitu. banget, Kak. Terus juga kadang ketika ngerjain tugas kelompok tuh pada males-malesan, pada Iya. berpangku tangan gitu ya Kak. Kayak yang ini kenapa nih nggak ada yang inisiatif untuk Iya, nanya diam-diam gitu. aja gitu Diam-diam kan, aja Kak. gitu. Jadi ini ya Kak, kalau misalnya satu orang yang cuma excited jadi makan hati ya ibaratnya. jadi males gitu nanggepinnya Iya, kan. betul. Iya bener. Excited sendiri tuh nggak enak ya Kak. Oke, sekarang aku mau nanya nih Kak, gimana sih cara kita membangun iklim komunikasi yang baik itu? Menurut aku bisa dimulai dari hal sederhana dulu nih Kak. Seperti kita itu belajar mendengarkan orang lain dengan baik dan tidak memotong pembicaraan. Karena terkadang orang itu cuma ingin mau didengar dan Betul dihargai banget, Kak. pendapatnya saja. Bener banget, kadang kita lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba kita kadang excited ya Kak mau Iya, cerita betul. sesuatu, tapi tiba-tiba dipotong tuh kayak langsung bikin kita lupa mau apa yang mau kita bicarakan. Bahkan gitu. langsung bad mood Iya, loh, Kak. bener banget tuh Kak. Nah, selain itu gunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata yang menyakitkan Kak. Kadang ada nih kalau kita berbeda pendapat tuh gak boleh langsung emosi. Bener banget, Kak. Jadi mending pendapat itu kita tampung dulu, terus kita diskusikan bersama dengan teman kelompok misalnya gitu. Kalau ada yang nggak suka, mungkin sampaikan dengan cara yang baik gitu ya Kak. Iya benar banget. Karena juga kadang hal kecil seperti senyuman, terus menghargai pendapat orang lain, juga mungkin kita mengucapkan terima kasih gitu, itu juga udah bisa bikin suasana jadi nyaman ya Kak. Benar. Iya, betul banget Kak. Kalau komunikasi positif terbentuk, maka hubungan kita dengan teman maupun dengan keluarga itu akan jadi lebih harmonis Kak. Bener banget Kak. Bahkan ya Kak, kalau misalnya nih kita mau memulai ngobrol nih, tapi respon dari lawan bicara kita tuh kayak senyum. Kan yang kayak di belakang kita tadi kan, Iya. senyum. Itu udah enak banget gak sih Kak? Betul Kita ngerasa banget, dihargai gitu. Bener banget Kak, jadi mungkin kedepannya kita sebisa mungkin gitu membangun komunikasi yang baik, iklim komunikasi yang baik gitu, supaya juga lawan bicara kita tuh bisa nyaman gitu Iya. berbicara dengan kita. Wah, terima kasih banyak nih Kak Alia dan Kak Ipit udah mau hadir kembali menjadi narasumber dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Terima kasih kembali ke Okta karena sudah mau mengundang kami lagi, apalagi di episode terakhir ini ya yang sangat spesial. Bener. Karena episodenya spesial juga narasumbernya harus spesial. Terus juga terima kasih kepada teman-teman yang udah ngikutin dari episode pertama sampai episode terakhir ini. Mudah-mudahan dari semua yang sudah kami sampaikan di podcast ini, dari semua yang udah didengarkan bisa menambah ilmu teman-teman semuanya.
juga bisa bermanfaat untuk kami sendiri ataupun yang mendengarkan. Ya, mungkin setelah ini bisa memperbaiki lagi Kak cara Benar, berkomunikasinya. iya, betul. Wah, mungkin sampai sini dulu nih Kak pembahasan kita pada hari ini, dan ternyata podcast sudah sampai nih di penghujung episode. Berarti udah nggak ada lagi ya Kak episode ngetel selanjutnya habis ini. Mungkin ngotel sampai sini aja teman-teman, tapi selanjutnya pasti akan ada podcast-podcast lainnya dengan wajah-wajah yang baru tentunya nih Kak. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih kepada semuanya yang sudah dukung kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di project berikutnya. Bye.